Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Sally Aprilia Damayanti dengan NPM A1C024054 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di video kali ini, aku akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah proses pengadaan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan. Tujuannya yaitu untuk menjamin kelancaran dan efektivitas proses pendidikan, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru. Yang kedua, yaitu menjamin akses pendidikan, yaitu memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan kelompok marginal. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini adalah mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada APBN dan APBD. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pendidikan. Yang kedua ada dana BOS, bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada kepala sekolah untuk membantu membiayai operasional sekolah. Yang ketiga sumbangan dan donasi, dana yang berasal dari masyarakat, yayasan atau lembaga swasta. Yang keempat ada pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai pendidikan mereka. Next, proses manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan kebutuhan dana, sumber dana, dan alokasi dana. Yang kedua, penganggaran, yaitu membuat rencana anggaran yang rinci dan realistis. Yang ketiga, penata usahaan, yaitu menata usahakan keuangan pendidikan secara efisien dan akuntabel. Yang keempat, pembelanjaan, yaitu menggunakan dana pendidikan secara tepat sasaran dan efisien. Yang kelima ada pengawasan, yaitu memantau penggunaan dana pendidikan agar sesuai dengan rencana dan peraturan. Dan yang keenam adalah pertanggungjawaban, memberikan laporan penggunaan dana pendidikan kepada pihak terkait. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Pengelolaan dana pendidikan harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua, akuntabilitas. Pengelolaan dana pendidikan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Yang ketiga ada efisiensi. Penggunaan dana pendidikan harus efisien dan efektif. Yang keempat, yaitu keadilan. Alokasi dana pendidikan harus adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Lalu ada tantangan dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada kesenjangan pendanaan. Terdapat kesenjangan pendanaan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, kurangnya akses dana. Beberapa lembaga pendidikan kesulitan mengakses sumber dana tersebut. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Penggunaan dana pendidikan belum selalu efektif dan efisien. Lalu berikutnya yaitu strategi pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan akses dana, yaitu meningkatkan akses lembaga pendidikan terhadap sumber dana, seperti APBN, APBD, dan dana swasta. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pengelolaan, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan peran stakeholder, yaitu meningkatkan peran stakeholder dalam manajemen pembiayaan pendidikan seperti orang tua, masyarakat, dan dunia usaha.
Jadi, kesimpulan yang materi kita bahas tadi adalah manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peningkatan kualitas manajemen pembiayaan pendidikan memerlukan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak. Dengan manajemen pembiayaan yang efektif, pendidikan di Indonesia dapat mencapai kualitas yang lebih baik dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Oke, guys, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi evaluasinya ya. Bye bye. Audio Jungle.